warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asta Cita dan saya Kanisa Muhammad dengan senang hati akan menemani Anda untuk episode kali ini. Dan kalau kita bicara tentang Gorontalo, mungkin yang terlintas itu adalah keindahan alamnya, kekayaan budayanya. Tapi sebenarnya di balik itu ada satu warisan budaya yang begitu istimewa, lahir dari ketelitian, dari kreativitas dan juga kesabaran para pengrajinnya. Ada karao sulaman khas Gorontalo yang bukan cuma sekedar kain, tapi juga identitas, kebanggaan dan juga cerita budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dan melalui Gorontalo Karnaval Karao dengan tema merajut budaya mengukir pesona, karao ini kembali diperkenalkan kepada masyarakat bukan cuma sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai bagian dari industri kreatif yang punya peluang besar di tingkat nasional maupun di internasional. Tapi sejauh mana sebenarnya karao ini dikenal sebagai salah satu warisan budaya dan seperti apa strategi Karawa untuk mampu menembus pasar dunia dan bagaimana memastikan generasi muda juga ikut menjaga sekaligus juga mengembangkan warisan budaya ini. Dan semua itu akan kita bahas di episode kali ini dengan kedua narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di studio RRI Gorontalo. Ada Bapak Gema Putra, Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Halo Pak, selamat datang. Dan juga ada Bapak Agus Lahinta selaku owner Rumah Karao sekaligus juga pelaku yang sudah lama mengembangkan karao di Gorontalo. Hai, apa kabar? Kabar baik, Nisa. Kalau Kak Agus aku panggilnya Kak atau Pak aja nih? Kak aja. Kak aja, karena biasanya juga aku kalau sama Kak Agus panggilnya juga Kak gitu, Pak sama Pak Gema ya. Oke, mungkin kita akan ke Pak Gema dulu. Nah, kalau dari Pak Gema sendiri, seberapa penting sih karao ini bagi identitas budaya dan pariwisata Gorontalo? Baik. Kalau menjawab pertanyaan seberapa penting karao terhadap Gorontalo, itu saya bisa menggunakan kata fundamental, sangat mendasar. Sekaligus juga memancarkan hal yang krusial. Bisa lebih dekat lagi Pak? Nah, maksudnya fundamental adalah itu benar-benar karao benar-benar karya asli, warisan yang ada di Gorontalo yang saya mengutip statement dari Kementerian Pariwisata. Sangat unik, sangat distinktif, tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Tidak ditemukan di Indonesia. Karena tingkat kesulitannya, karena tampilannya yang khas, yang luar biasa cantik, dan berbagai macam hal yang mendukung bahwa karao itu benar-benar menjadi identitas cerminan masyarakat Gorontalo, cerminan dari masyarakat Gorontalo yang kita punya. Seperti itu kan, sangat penting, fundamental. Iya benar. Dan menurut aku juga dari semua sulaman, memang setiap daerah itu tuh punya sulamannya masing-masing ya. Dan menurut aku tuh karao itu unik sendiri gitu loh. Karena memang dari pembuatannya itu emang penuh ketelitian gitu kan. Apalagi kan kita melihat sekarang tuh para pengrajin itu masih banyak yang ini ya Kak ya. Kalau misalkan Kak Agus sendiri kan memang langsung terjun langsung ya. Itu tuh pengrajinnya tuh masih banyak yang tua-tua juga ya, udah berumur gitu. Maksudnya kayak dengan umur mereka yang udah 60 tahunan itu tuh masih sangat teliti banget sih. Menurut aku ini unik banget ya karao. Tapi kalau misalkan menurut Pak Gema sendiri, ada nggak strategi dari Dinas Pariwisata agar karao ini tuh bisa dikenal di tingkat nasional atau bahkan di internasional? Baik. Berangkat dari judul atau topik yang sedang kita bahas sekarang, Gorontalo Karnaval Karao. Nah, itu merupakan salah satu strategi unggulan kami yang coba kami rutinkan dan semoga berlanjut terus di tahun-tahun mendatang. Itu adalah salah satu strategi memperkenalkan karao itu di skala antar kita dulu. Kita nggak kalah, itu strategi kita. Oke, baik. Oke, mungkin kita ke Kak Agus dulu ya. Nah, kalau Kak Agus ini kan sebagai pelaku karao nih. Kalau misalkan Kak Agus sendiri, bagaimana Kak melihat kondisi keberlangsungan sulaman karao saat ini? Udah berapa lama Kak? Kalau saya di Rumah Karao kebetulan tahun ini 12 tahun. Wah, 12 tahun. Lama juga ya. Ya, lama banget gitu ya. Dan memang kalau menyambung dari pertanyaan Nisa tadi gitu loh, seberapa
berkembangnya Sulaman Karo itu. Saya melihat bahwa sejak dilaksanakan Festival Karawa pertama kali tahun 2011 ya, if I'm not mistake, gitu ya. Itu memang berangkat dari bagaimana Karawa ini bisa memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian Gorontalo khususnya gitu. Dan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian edaran-edaran yang terjadi, dan akhirnya juga dibuat Festival Karawa itu sendiri. Nah, ini yang membawa dampak positif bagi yang pertama adalah minat Karawa itu sendiri semakin banyak gitu loh. Kalau dulu Karawa itu identik dengan, mohon maaf saya bisa katakan keterpaksaan karena ada edaran setiap hari ini harus menggunakan ini gitu ya. Yang bisa katakan seperti itu. Tapi kondisi itu bergeser menjadi bisa saya katakan kebutuhan gitu ya, karena beberapa occasion baik personal maupun keluarga ataupun instansi untuk acara-acara besar, mereka sudah melirik Karawa menjadi bagian dari seragam gitu atau bagian dari kebutuhan berfashion gitu kan. Nah, ini secara otomatis dari sisi ekonomi itu membawa dampak yang besar sekali bagi pengrajin itu sendiri, pelaku yang berada di bidang itu. Dan juga ini sangat-sangat bagus bagi orang yang berada di bidang itu, terutama kreativitas mereka itu makin makin berkembang lagi gitu loh. Nah, maka di sini saya melihat kurang lebih bisa dikatakan 10 tahun belakangan ini gitu, Karawa udah sangat-sangat berkembang gitu, sehingga dan juga orang-orangnya juga itu banyak diberikan opsi-opsi gitu kan, opsi pilihan menggunakan warna apa, model apa, desain apa, motif apa, semuanya ada sekarang gitu loh, semuanya ada sekarang. Jadi inilah yang kita lihat muaranya ketika ekosistem ini terbentuk, maka secara otomatis ini akan membawa dampak bagi tujuan kenapa Festival Karawa itu diadakan, yakni untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah kita Gorontalo. Betul, mungkin untuk lebih mengenalkan juga ke masyarakat kalau Karawa itu ya nggak cuma itu aja gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita bisa highlight dari apa yang sudah Kak Agus bilang tadi juga, yang awalnya Karawa itu tuh sebenarnya cuman karena keterpaksaan, karena kan kalau di kantor-kantor tuh ada hari Karawa yang harus pakai baju Karawa, kalau nggak salah di Kamis ya, kalau nggak salah gitu kan. Nah, terus habis itu sekarang kita bisa melihat orang pakai Karawa itu nggak cuman di instansi, bahkan di wedding itu ada, terus juga liburan juga sudah ada, karena memang desainnya itu ada yang untuk casual juga ya kan, dari berbagai macam sebenarnya, bahkan bukan cuma di baju ya, aksesoris banyak udah menggunakan Karawa, sepatu bahkan sekarang udah ada sepatu Karawa ya Pak ya. Jadi akhirnya pelaku usaha dan semua pengrajin dan lain-lain juga di push juga untuk lebih kreatif juga gitu. Nah, kalau misalkan untuk Kak Agus sendiri, apa yang membuat Karawa itu penting dipertahankan sebagai identitas budaya Gorontalo? Karena kalau mau dilihat gitu ya, saya bisa selama ini saya berada di bidang ini gitu, saya selalu mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang Karawa itu adalah Gorontalo. It's totally different when we're talking about batik misalnya. Betul. Kenapa? Batik itu Jawa iya, tapi once kita ke Papua misalnya, kita bisa nemukan batik di sana. Kita ke Kalimantan, kita nemukan batik di sana. Di Manado pun ada batik di sana. Tapi kalau berbicara Karawa, misalnya kita menemukan, let's say di Manado ada Karawa, atau let's say di Jakarta, which is di Tamrin City ada Karawa. Coba kita cari, itu dari mana? Dari Gorontalo. Nggak ada yang orang bikin Karawa tiba-tiba ujuk-ujuk di tempat mana saja kecuali Gorontalo gitu, nggak ada. Dan yang mengerjakan itu orang Gorontalo. Saya bisa katakan seperti itu gitu kan. Jadi that's sesuatu yang unik dari Gorontalo, yakni Karawa, dan itu harus kita pertahankan gitu loh. Apalagi sekarang support dari pemerintah, kemudian keinginan dari masyarakat Gorontalo, dan bukan hanya orang Gorontalo saja gitu. Banyak orang-orang yang pendatang yang merasa bahwa this is unique dan saya pengen gitu loh. Iya kan? Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita orang Gorontalo tuh tidak mencintai atau berseriatan tidak memiliki gitu loh. Dan
kalau dulu gitu ya, banyak orang-orang yang ibaratnya tuh dia punya karao, mungkin dia punya satu karena ya oke dia harus punya gitu loh. Tapi saya bisa jamin sekarang mungkin ada orang yang punya lebih dari 2, 3 atau mungkin begitu di lemarinya itu karao ada gitu ya. Ya di sini saya berbicara misalnya kayak klien-klien saya dan orang-orang yang ada di apa namanya di lingkungan saya dan itu ada di Gorontalo gitu. Dan orang yang di luar Gorontalo pun yang which is bukan orang Gorontalo, mereka juga suka. Dan alasan mereka karena saya banyak berinteraksi gitu ya. Alasan mereka seperti ini. Saya udah punya batik, saya udah punya tenun, saya udah punya misalnya kayak kain dari Bali, songket dan lain-lain. Tapi saya belum punya ini nih. Apa nih? Oh, karao. Nah, itulah membuat kenapa kita harus bangga karena orang dari luar pun bangga gitu. Betul. Gitu. Intinya karao tuh cuma ada di Gorontalo, nggak ada di mana-mana. Iya. Pengrajinnya cuma ada di sini. Kalau Iya. batik kan ada batik Kalongan, Iya. ada batik Jogja, Iya. ada batik Solo Iya. gitu kan. Dan satu lagi uniknya karao gitu ya. Saya aja nggak bisa karao gitu ya. Tapi kalau saya misalnya belajar membatik, saya bisa. Nisa juga mungkin bisa gitu. Iya, Tapi iya. coba kalau karao. Iya. Itu betul. sangat-sangat membutuhkan apa namanya ketelitian, kemudian apa namanya fokus dan lain-lain gitu. Itulah. Itu. Jadi ya apa ya? Intinya adalah memang karao itu cuma ada di Gorontalo. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita sebagai masyarakat Gorontalo tidak melestarikan itu, gitu ya Kak ya. Oke, mungkin kita ke Pak Gema lagi. Ya. Dari Pak Gema sendiri, udah sejauh mana Gorontalo Karnaval Karao ini efektif memperkenalkan sulaman karao secara lebih masif? Baik. Sebelum menjawab pertanyaan dari Nisa yang bagus sekali, saya Oke. ingin menindaklanjuti statement dari Kak Agus. Menarik waktu Kak Agus menyampaikan bahwa itu berawal dari keterpaksaan. Ada riset yang mengatakan kadang sistem itu bisa membangun budaya. Nah, keterpaksaan ini yang kita terapkan dalam sebuah sistem sehingga budayanya terbentuk. Oke, terbentuk. make sense ya. Ya. Iya. Jadi saya sendiri merasakan kalau mau keluar daerah atau bepergian yang pakai koper itu wajib ada karao di dalam. Tujuannya apa? To make other people itu notice bahwa ini apa sih? What is that? Nah, apa itu? Nah, disitulah pintu masuk kita memperkenalkan ini loh susah bikinnya ini, nggak gampang, nggak ada di mana-mana, cuma ada di Gorontalo. Gorontalo itu mana sih? Ini nih kita punya ini. Nah itu strategi personal, dampak dari budaya yang terbangun di saya. Nah saya yakin ini juga direplikasi sama personil-personil lain. Jadi sistem itu membangun budaya. Jadi kita jadi mencintai karawonya sendiri, bangga, sense of belongingnya meningkat drastis dengan sistem yang kita bangun. Berawal dari keterpaksaan. Betul. Pertanyaannya tadi adalah seberapa efektif Iya, Gorontalo Karnaval Karao ini. untuk memperkenalkan Sulaman Karao lebih masif lagi. itu sangat efektif. Salah satu strategi pemasaran atau promosi melalui pagelaran atau pertunjukan karnaval Karao itu sangat efektif. Kenapa? Karena itu selain pertunjukannya sendiri menarik, kita itu memberdayakan semua media, baik dari semua media dan semua instansi eksternal itu terlibat. Nah harapannya kami mendorong mereka juga publish semua itu, menunjukkan apa yang terjadi di dalam karnaval itu, tunjukkan semua kreasi dari orang-orang asli Gorontalo, tunjukkan ke mereka hasil karyanya seperti apa. Harapannya itu akan snowball, akan melebar, akan terdisperse ke berbagai penjuru, baik domestik maupun internasional. Jadi karnaval itu kan tidak banyak karnaval itu. Karnaval di Indonesia tidak banyak karnaval. Jadi itu salah satu instrumen kita. Ini unik. Kita gunakan itu untuk publikasi besar-besaran seperti itu. Oke. Intinya jadi wadah lah ya untuk semua pelaku yang bisa bersatu juga di situ biar jadi apa ya, event ini juga lebih banyak melahirkan juga karena setahu aku setiap ada karnaval itu tuh ada hal-hal baru aja yang aku melihat dari Karao gitu, entah itu dari ada entah mungkin pelaku usaha baru ya kan, atau mungkin kayak desain-desain baru dari Karao. Jadi menurut aku ini juga menarik sekali sih Pak. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar karnaval Karao ini juga nggak sekedar menjadi agenda tahunan gitu, tapi benar-benar menghasilkan dampak ekonomi bagi pengrajin dan juga pelaku UMKM? Nah, ini bagus sekali. Memang end game-nya kita itu harus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Kak Agus tadi. Perputaran ekonomi itu harus meningkat di masyarakat. Nah, yang kami lakukan adalah dalam rangka menjelang Karnaval Karawau itu memang kita masifkan. Kita coba kontak semua yang terlibat semacam desainer atau pengrajin atau asosiasi-asosiasi, sekolah-sekolah. Nah, itu kita coba kontak semua, kita masifkan infonya bahwa Karnaval Karawau it's coming, it's around the corner, nggak lama lagi. Jadi, nah itu sebagai sinyal bahwa perputaran itu akan lebih masif. Jadi baik di pengrajin, di desainer, di penjahit, di yang akan ikut dan supplier lainnya yang mensupport misalnya kainnya, benangnya, penjual dan semua. Katakanlah GKK itu sebagai lokomotif. Jadi edukasinya ikut, pemberdayaan masyarakat ikut, kesejahteraan juga ikut. Jadi kita mencoba menggunakan GKK Gorontalo Karnaval Karawau itu sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi, alhasil kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Oke, ini keren sekali sih. Karena memang setiap sebenarnya dari satu karnaval, dari event-event seperti ini yang akhirnya kayak men-trigger pelaku usaha ya kan. Harus apa lagi nih yang harus kita tampilkan gitu kan. Kak Agus juga merasakan itu gak sih? Iya. Kayak setiap ada karnaval itu kayak apa yang harus kita buat untuk, jadi kan akhirnya kayak menumbuhkan rasa untuk kita harus punya yang baru nih. Ide-ide kreatif itu muncul karena dari event-event seperti ini. Gitu. Oke, mungkin kita ke Kak Agus lagi ya. Nah, kalau misalkan Kak Agus sendiri, apakah minat generasi muda ke Karawau ya saat ini tuh semakin meningkat menurut Kak Agus atau justru menurun? Oh enggak, kalau saya melihat ini ada dan dia masuk secara pelan-pelan ke anak muda itu sendiri gitu. Dibilang increasingly atau meningkat dengan cepat itu juga enggak gitu ya. Karena biar bagaimanapun terutama kayak di Rumah Karawau itu kan pricely juga kan harganya gitu. Jadi kalau kayak membidik anak muda, benar-benar membidik anak muda itu enggak, saya belum mendapatkan strateginya gitu karena emang saya nggak bisa nurunin harganya gitu loh. Tapi saya melihat bahwa dengan adanya gerakan-gerakan promosi masif atau saya terkadang juga meng-create something yang berbau anak muda. Nah, itu ternyata membawa istilahnya kayak ada beberapa kasus yang terjadi di tempat saya gitu. Jadi ada anak muda yang misalnya dia pengen, terus ketika ngecek harga, terus dia mikir aduh kayak lumayan mahal ya. Tapi in one day dia bilang, oke deh nggak apa-apa, in one day saya pasti akan beli. Nah, kalau di saya itu kayak gitu konsepnya gitu loh. Beda kalau misalnya anak muda itu yang beliin bapaknya atau ibunya. Dia include dapat gitu kan. Nah, otomatis dia cinta juga itu untuk Karawau itu sendiri. Tapi ketika saya melihat di sini, saya tuh melihat banyak beberapa anak muda yang ketika kita meng-create suatu desain yang benar-benar diperuntukkan untuk segmen mereka, yang casual dan lain-lain, itu ternyata membawa dampak kecintaan mereka itu sendiri. Ada kebanggaan bagi mereka untuk mengenakan Karawau itu sendiri. Jadi ketika kita lihat bagaimana minat anak muda itu sendiri, sekarang mungkin kalau dilihat mereka punya berapa koleksi gitu, mungkin tidak sebanding dengan bapak dan ibunya gitu yang banyak gitu loh. Tapi ketika mereka punya satu atau dua, itu bagi saya sudah nilai plus bagi kecintaan Karawau pada anak muda itu sendiri. Dan saya melihat di situ bahwa memang mereka suka, dan itu menjadi catatan bagi kita pelaku-pelaku industri kreatif untuk bagaimana bisa menciptakan busana-busana yang masuk ke kalangan mereka, yang mereka nggak suka terlalu misalnya terlalu rame gitu kan, atau juga tetap up to date fashionnya gitu kan. Nah, itu benar-benar saya memperhatikan itu, dan terkadang even saya seperti ini, saya terkadang meng-create hal-hal yang anak muda gitu. Tujuannya karena saya pengen mereka melihat ini kok menarik, dan akhirnya mereka mau membeli dan mencoba juga sih. Iya, nah kalau kita tarik lagi dari yang Kak Agus bilang tadi, memang agak pricey untuk harga Karawau, menurut aku itu make sense juga ya. Dari prosesnya kan kita juga masih sangat manual gitu, belum pakai
alat apapun. Jadi menurut aku nggak akan bisa pakai alat apapun ya. Beda mungkin sama batik-batik kan biasanya sekarang udah ada tuh yang printing. Ada yang printing gitu-gitu. Kalau kita kan semuanya juga masih cabut benangnya, melubangi benangnya itu juga masih manual gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mahal itu menurut aku make sense gitu. Iya. Nah kalau misalkan untuk Kak Agus sendiri, efek dari event-event yang seperti ini ya, kayak Festival Karao untuk Kak Agus sendiri seperti apa? Kalau saya di sini berbicara misalnya saya sekarang kan di bisnis, ya kan. Saya tidak bisa pungkiri bahwa the event makes my business grow gitu kan, berkembang gitu loh. Atau saya kasih contoh sesuatu yang dalam beberapa waktu kemarin Penas gitu lah. Nah itu saya merasakan banget efeknya dari penjualan dan lain-lain. Walaupun memang banyak orang yang menanyakan, Rumah Karao nggak buka booth ya di lokasi? Saya bilang, oh enggak gitu. Tapi hampir sebagian besar VVIP itu ngambilnya di Rumah Karao gitu kan. Dan saya rasa juga bukan cuma saya gitu. Teman-teman yang berada di bisnis itu atau toko-toko juga berada di bisnis itu di semua segmen itu merasakan hal yang sama. Ketika keran berkarao ini dibuka baik itu secara aturan ataupun secara ikut memeriahkan gitu, misalnya datang ke lokasi pakai karao dan lain-lain gitu kan, itu kan berbagai macam, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah, ada yang bawah. Maka kayak toko-toko juga kan juga ada gitu, ada rumah karao, ada toko yang lain, ada yang toko-toko yang kebanyakan gitu kan, secara otomatis mereka juga akan panen gitu kan. Nah itulah yang bisa saya katakan bahwa event-event itu dia itu akan membuat perkembangan bisnis itu sendiri juga akan besar gitu kan. Dan itu benar. Itu benar-benar the real terjadi gitu. Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah waktu itu juga pemerintah pernah bikin gerakan misalnya berkarao gitu kan. Pas ada satu hari itu harus berkarao. Itu semua orang itu, ada orang yang merasa bahwa saya harus menggunakan karao yang baru. Iya kan? Dan itu masuk ke semua dari kalangan menengah ke atas sampai yang bawah gitu loh. Dan otomatis juga mereka kan mendatangi toko-toko tergantung dengan ketersediaan dananya dan lain-lain gitu kan. Benar. Ada yang ke rumah karao, ada yang ke tempat lain dan lain-lain. Sehingga ekosistem pertumbuhan perekonomian itu akan berkembang dengan positif dan bagus. Betul, gitu. Intinya semuanya tersentuh lah betul. Semua pelaku pelaku usaha gitu. Oke, ini seru banget ya obrolan kita di podcast kali ini bersama kedua narasumber kita, dan yang pastinya kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita akan break sejenak. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Oke, kita balik lagi di podcast Asta Cita, dan kita juga masih ngobrol sama Pak Gema dan juga Kak Agus Lahinta ya untuk episode kali ini. Aku mau ke Pak Gema dulu. Nah, bagaimana pemerintah memastikan generasi muda ini tertarik mempelajari dan juga meneruskan ya keterampilan menyulam karao? Seperti yang aku bilang tadi di awal ya kan Pak, sebenarnya untuk pengrajinnya sendiri tuh masih mostly ibu-ibu yang umurnya juga udah 60 tahun, yang kacamatanya udah tebel, yang dorong balik jadi agak miris juga ngelihatnya ya. Jadi kayaknya kita butuh generasi penerus gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri seperti apa? Baik. Dari awal memang saya sudah tunggu pertanyaan ini. Karena jawaban sudah saya siapkan. Baik. Fenomena itu memang terjadi. Jadi
eh, generasi muda seakan-akan tidak punya ketertarikan. Bukan seakan-akan, mungkin sudah pada level fakta ya. Tidak punya ketertarikan tersendiri dengan Sulaiman Karawau itu. Nah, menyambung statement yang sebelumnya sempat kita diskusikan pendek, bahwa sistem itu bisa membangun budaya. Nah, itu sebagai momentum di Gorontalo Karnaval Karawau nanti tahun 2026 itu kami adakan acara Mau Karawau Kolosal. Oke. Mau Karawau Kolosal itu nanti pesertanya siswa SMA, SMK atau MA mungkin. Nah, harapannya pada saat pelaksanaan nanti itu ditemani oleh para pengrajin dari asosiasi dan teman-teman itu akan mengajari, walaupun durasinya singkat, tapi kami akan coba bangun, mereka akan mengajari siswa-siswa ini minimal mengenalkan bahwa menumbuhkan rasa kebanggaan dan rasa kepemilikan bahwa ini punya kita. Caranya seperti ini, tingkat ketelitiannya segini, tingkat kesulitannya seperti ini. Jadi hal yang susah untuk diwujudkan, pada saat diwujudkan itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, itu yang kita coba bangun sebuah momentum bahwa regenerasi itu akan kita coba bangun berdasarkan sistem. Nah, keberlanjutannya itu nanti kita akan coba bangun juga secara berkala. Hal yang sama, namun bukan dalam bungkusan package Gorontalo Karnaval Karawau. Mungkin dalam bentuk kurikulum tambahan atau mungkin muatan lokal di siswa-siswa SMK. Jadi approach-nya itu memang sistem hendak membangun sebuah budaya. Regenerasi bisa lebih terjadi. Ya, itu sih prinsipnya seperti itu di momen Karnaval Karawau nanti. Oke. Nah Pak, Karawau ini kan katanya juga sudah masuk Karisma Event Nusantara ya. Betul. Bagaimana peluang status ini dimanfaatkan untuk memperkuat promosi Karawau ke pasar internasional? Dengan masuk KEN, itu Kementerian Pariwisata juga totalitas besar-besaran untuk mempromosikan. KEN itu cuma ada 115 event. Jadi di antara ribuan yang ada di Indonesia. Ribuan event kepingin masuk KEN. Jadi itu sikut-sikutan, cungkel-cungkelan dan seterusnya. Oke. Nah, Gorontalo Karnaval Karawau itu dari tahun ke tahun berhasil mempertahankan status itu. Nah, dengan dibantu Kementerian Pariwisata, itu harapannya memang masif. Menjangkau semua provinsi di Indonesia dan level internasional. Jadi memang masuk di KEN itu manfaatnya luar biasa. Jadi selama kita membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pariwisata, kita provide info-info yang up to date, yang terkini ke mereka. Nah, mereka itu bantu forward, bantu untuk publish, bantu promote semua. Ya, untuk mempertahankan status juga ya. Mempertahankan status juga, kita selalu dari tahun ke tahun, evaluasi tahun sebelumnya kita benerin di tahun setelahnya. Seperti itu, polanya seperti itu. Oke, ini tetap update, tetap evaluasi gitu ya untuk mempertahankan status ini. Betul. Oke, nah apakah pemerintah sendiri tuh sudah punya target untuk memperkenalkan produk Karawau secara global? Mau dibilang mimpi juga tidak, kita punya rencana. Namun tantangannya memang target selalu berbarengan dengan tantangan-tantangan. Iya. Nah, tantangan-tantangan ini diwujudkan dengan rencana-rencana untuk men-tackle tantangan-tantangan ini. Harapannya target-target bisa tercapai. Nah, kita masih di level merencanakan bagaimana strategi terbaik, bagaimana formula terbaik untuk menembus pasar internasional. Pak Kak Agus sudah membantu membawa Karawau ke level internasional, sudah ke Australia, sudah ke Jepang, ke Cina, dan kemana-mana. Nah, itu pola-pola seperti itu yang coba kita adopsi, baik perorangan maupun secara organisasi unit-unit kecil. Harapannya ke depan kita akan membangun sistem lagi, wajibkan barangkali mereka yang mau keluar daerah atau keluar negeri harus pakai Karawau. Saya sendiri kalau keluar daerah, keluar negeri pasti pakai Karawau. Dan saya bangga pakai Karawau. Iya, iya. Saya juga pakai Karawau tapi belum keluar negeri. Nanti diajak Agus. Iya, iya. Mungkin emang untuk menembus pintu ke sana emang agak susah ya. Yang maksudnya kan untuk fashion apa sih namanya desain-desain yang ibu kota aja kan emang agak susah untuk menembus ya. Mungkin PR-nya masih di situ ya. Tapi memang sudah berusaha untuk ke sana gitu dari pemerintah sendiri. Oke. Nah, yang seperti tadi Pak Gema bilang ya, Kak Agus kan sudah merasakan itu. Udah ke Cina, udah ke mana gitu, keluar ke Amerika. Banyak ke berapa negara sih?
minus benua Australia. Oh, aku minus semuanya. Nah kalau Kak Benua Afrika, sorry. Afrika, Australia. oke baik. Kalau misalkan Kak Agus sendiri, gimana sih yang Kak Agus lihat? Kira-kira tantangannya apa? Sebenarnya tantangannya itu adalah keberlanjutan sih. Keberlanjutan, karena namanya memperkenalkan itu nggak bisa cuman sekali gitu loh. Dan memang itu juga sangat berhubungan dengan finansial dan lain-lain gitu ya. Jadi saya memang pernah membawa itu ke Amerika malah 2 kali gitu kan. Dan saya rasa juga dengan ibaratnya kayak kita jalan-jalan kemudian kita menggunakan itu juga satu perkenalan. Tapi tantangan yang sangat besar itu ketika misalnya kita nanti berpikir bahwa ini akan selamanya gitu, ini akan long lasting gitu kan. Maka ya itu membutuhkan suatu kerja keras dengan skala yang lebih besar. Ya bahkan bukan hanya pemerintah sendiri gitu, pasti akan ada misalnya institusi-institusi, kalau yang kita tahu di Gorontalo kan Bank Indonesia gitu kan. Baru juga kalau di tempat-tempat lain gitu ya, kain-kain lain itu BUMN gitu juga turun langsung. Karena namanya promosi itu apalagi berbicara luar negeri itu nggak murah. Nggak murah gitu ya. Jadi memang apa istilahnya, once kita buka peluang itu, nah berikutnya harus ada lagi gitu. Jangan sampai apa yang kita udah buka terus mandek lagi dan lain-lain. Nah saya bersyukur walaupun kalau bisa dikatakan tidak stop juga gitu, kayak dari Bank Indonesia juga mereka tetap concern gitu kan, mempromosikan atau mengikuti lagi di skala nasional, kemudian yang terpilih nanti juga bisa ke luar negeri gitu loh, tetap ada gitu loh. Cuman kalau saya melihat di sini kita balik lagi bagaimana kita kuat di daerah kita dulu gitu loh, karena kalau udah kuat itu secara otomatis juga dia akan berkembang dengan sendirinya. Tapi peluang atau catatan sejarah itu sudah pernah ada, itu memang udah ada gitu loh. Tapi ketika misalnya kita mampu membuat di daerah kita dia menjadi kuat dan besar gitu, maka secara otomatis sama seperti pohon tumbuh itu dia akan tumbuh menjadi besar. Nah, kalau pohon akarnya kuat. Nah, itu yang saya pikir. Sambil semua berbenah Evaluasi. gitu kan. Kemudian juga kan, oke lah Agus Lahinta mungkin ya mungkin 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu gitu kan. Sekarang kan udah ada orang-orang baru juga gitu kan. Yang ibaratnya melakukan hal itu gitu. Kayak misalnya kayak teman saya gitu, Isna gitu kan. Atau mungkin rekan-rekan desainer lain juga gitu kan. Jadi saya pikir ini tuh akan sangat membawa dampak atau peluang lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya kita udah berbicara global gitu kan. Seperti itu. Iya, sebenarnya satu tantangan yang memang tidak bisa dikontrol ya sebenarnya. Betul. Masih masalah itu gitu. Tapi kalau misalkan dari Kak Agus sendiri yang memang sudah turun langsung sampai ke sana, menurut Kak Agus sendiri gimana sih respon orang sana tentang Karawang? Aku penasaran sebenarnya. Oke. Saya akan sharing 2 cerita gitu kan. Waktu pertama kali saya show gitu di sana, saya memang mengkonsep bahwa saya itu punya tujuan untuk memperkenalkan Gorontalo. Bagaimana caranya saya bisa memperkenalkan Gorontalo dengan ibaratnya dengan satu cambukan gitu kan. Dengan satu, ya udah saya bikin show di sana gitu kan, bikin show di sana. Kalau bikin show kan orang akan tanya, ini dari mana? Dari Gorontalo. Oh oke, seperti apa? Saya kemas itu dalam bentuk, saya buat desain, jadi motif-motif itu motif-motif yang Gorontalo. Misalnya waktu itu dan sampai sekarang pun ya whale shark gitu kan. It's very famous gitu kan. Dan saya tahu gitu bahwa whale shark di Gorontalo itu adalah satu-satunya yang terunik di dunia. Betul. Iya kan. Uniknya apa? Dekat dari bibir pantai. Iya kan, just only 15 meter gitu kan. Beda dengan negara-negara lain kayak di Brasil itu harus di tengah laut dan lain-lain gitu loh. Nah, itu yang saya angkat motif itu di samping motif-motif kayak burung maleo, kemudian ada benteng Otanaha dan lain-lain. Jagung malah enggak. Oh iya. Malah enggak gitu. Nah, saya punya alasan kenapa motif-motif itu yang saya tampilkan. Ketika si entah model atau agency di sana melihat ini, what is this? This is very unique gitu kan. Saya akan menjelaskan, kalau saya jelaskan, oh ini dari Gorontalo, oh ini dan seterusnya, itu akan panjang gitu. Saya cuma bilang,
this is Karao, the embroidery from Gorontalo. Terus dia tanya, ini apa gitu loh? This is Welsak, yeah. Terus saya bilang lagi bahwa Welsak in Gorontalo is very very unique. You cannot find in the other places in the world. Just only in Gorontalo is very near from the what is that? Bibir pantai gitu kan. Terus dia nanya lagi burung maleo. Ya, burung maleo is one of a unique bird in Gorontalo. Terus Benteng Otanaha, saya bilang itu gimana cara membangunnya, cuman pakai putih telur burung maleo dan lain-lain. Dan saya closing semuanya. If you want to see this, so please come to my country, Gorontalo. Jadi hal itu yang saya laksanakan. Dan akhirnya kan mereka kayak, apa ya, manusia itu kan punya rasa ingin tahu yang besar, curiosity gitu kan. Dan akhirnya mereka, oh oke, this is unique, bla 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 bla. The next visit saya datang lagi, ketika mereka melihat ini, satu yang membuat saya optimis Karao itu bisa bersaing itu ketika waktu itu saya ingat banget, saya jual produk saya itu dengan harga Gorontalo yang didolarkan, which is murah. Ya murah gitu. Dan oh my god, waktu itu saya jual itu kan 1,5 berarti $15 ya. 1,5 juta? Iya. $100? $100 ya. Oh iya 15. Oh iya, $100. Terus mereka bingung gitu kan. Wow, ini kok murah banget gitu kan. Only Because this is handmade. Dan akhirnya di situ saya merasa bahwa orang-orang di luar negeri itu ketika kita berbicara ini handmade, apalagi kita mampu membawa cerita dari dari produk yang kita bawa gitu kan. Misalnya pasti saya akan bilang bahwa ini dibuat oleh perempuan-perempuan yang ada di desa, dan memang kenyataannya seperti itu kan. Itu juga cerita menarik sebenarnya, bisa diangkat dan ya. orang-orang di luar sana itu mereka lebih tertarik membeli suatu produk yang ada ceritanya. Ada historinya Ada historinya gitu kan. Nah di situ saya lihat ini ada peluang untuk mereka tertarik. Karena memang mereka tidak menemukan di tempat mereka gitu. Betul. Sesuatu yang unik gitu kan. Nah disitulah peluang yang saya lihat memang ini sangat-sangat membuat peluang yang lebih bagus. Tapi ya itu tadi bahwa ini akan menjadi PR bagi semua. Bahwa untuk bisa mengglobal itu ya pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Betul. Dan kerja yang bukan hanya setahun 2 tahun tapi dia bisa sangat lama. Iya benar sih. Itu mungkin tantangannya. Tapi semoga itu one day bisa kita menembus itu ya Pak ya. Oke, mungkin kita ke Pak Gema dulu. Ya. Nah, kalau Pak Gema sendiri, gimana sih strategi menggabungkan tradisi Karao dengan desain dan juga tren fashion modern tanpa menghilangkan keaslian dari budaya Gorontalo sendiri? Bagaimana mengakomodir tren fashion? Iya, sekarang kan kita melihat tren fashion itu kan udah makin gila ya. Okay. Udah kayaknya hampir setiap tahun itu ada aja trennya itu berubah-berubah gitu. Ada ala-ala ini, sekarang tuh udah back to 90s lagi lah ini. Nah, gimana dari Pak Gema sendiri untuk bisa ngikutin tren yang ada tapi tidak meninggalkan tradisinya atau si budaya Gorontalonya ini gitu. Dari sisi government paling bisa kita lakukan adalah advokasi dan penguatan bahwa modernisasi jangan sampai merubah nilai-nilai dasar yang kita punya, nilai-nilai historis yang sudah ada di diri kita baik perorangan maupun Gorontalo. Nah seperti itu, jadi advokasi aja. Adapun untuk kreativitas atau inovasi dari pengrajin atau mungkin desainer itu mungkin diserahkan ke masing-masing. Namun dari kita paling bisa ya membangun kampanye bahwa banggalah dengan apa yang ada tanpa mengesampingkan bahwa modernisasi sudah masuk. Mungkin bisa di collaborate begitu ya. Modernisasi jangan sampai merubah nilai atau budaya, keaslian dari Karao itu sendiri. Paling bisa seperti itu sih. Oke. Kalau misalkan dari pemerintah sendiri ya, apa langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, pemasaran dan juga daya saing pengrajin Karao biar mampu memenuhi permintaan pasar global? Sebenarnya ini juga saya tuh kan pernah ikut satu pameran gitu, pameran Karao juga, dan ketemu juga sama orang-orang luar negeri gitu. Cuman memang selalu masanya mereka adalah, gimana untuk kesananya gitu. DP barang torang mau bawa ke sana itu agak PR dari dorang sendiri kan gitu. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu challenge juga ya, salah satu tantangan ya orang-orang luar sana untuk
membeli produk kita juga agak PR juga gitu. Nah kalau misalkan dari pemerintah sendiri seperti apa? Kalau saya mencermati cerita Mbak Nisa dengan fenomena yang terjadi sekarang, berarti tantangannya adalah di rantai pasar. Atau bagaimana kita memenuhi supply karena demand-nya tinggi. Nah, dari sisi pemerintah ya adalah untuk paling bisa memastikan bahwa rantai pasar itu tersedia. Kita mencoba mendorong pengrajin-pengrajin itu dengan berbagai macam intervensi agar mereka bisa meningkatkan kapasitas produksi, menjanjikan bahwa supply ini akan terpenuhi oleh demand yang tinggi dan hal seperti itu. Jadi dari sisi pemerintah paling menciptakan regulasi-regulasi yang mendukung untuk itu. Pada poinnya adalah rantai pasar yang lebih pasti dan untuk demand dan supply itu bisa lebih seimbang dan memenuhi keinginan dari pasar, konsumen kondisi di pasar. Iya, oke. Nah pertanyaan yang sama aku kasih ke Kak Agus ya, yang tadi trend fashion itu loh. Kalau Kak Agus sendiri gimana? Kalau berbicara tentang trend fashion itu kalau saya itu satu kewajiban karena saya punya konsumen yang ibaratnya mereka ini harus on the track. Maksudnya on the track itu pokoknya kalian harus beli Karao. Mau sebulan sekali sih. Karena saya jualan gitu kan. Mau sebulan sekali gitu kan. Kayak mereka harus membeli. Maka yang kita lakukan sebagai kita pelaku industri ini adalah kita harus meng-create sesuatu yang baru. Sebenarnya ada berbagai macam faktor sih sesuatu yang baru. Sesuatu baru yang pertama itu bisa dikatakan tren warna. Sekarang lagi ngetop warna apa nih? Betul. Kayak dulu tuh waktu masih ngetop warna lilac. Saya keluarin lilac gitu. Tosca. Kemarin juga sempat ya. Yang terakhir banget ini yang kuning mentega. Yes. Itu saya ngeluarin. Jadi begitu saya ngeliat tren, saya keluarin tuh di toko. Iya kan? Saya keluarin di toko atau kayak lagi turquoise gitu, saya keluarin gitu warna-warna itu. Atau kalau kita mau agak challenging, kita create tren. Jadi saya tuh kadang kayak gitu. Jadi ya kita harus mikir gitu. Kalau saya tuh benar-benar harus mikir. Oh saya mau create tren. Dan kemudian saya yang kedua motif baru. Oh Bu ini ada motif baru nih. Oh ya saya belum ada gitu. Itu baru motif ya. Kemudian kita bikin diversifikasi produk gitu kan. Saya bikin diversifikasi produk. Di rumah Karao untuk satu produk aja jaket. Saya punya 5 jenis. Kebayang kalau orang yang benar-benar langganan saya, mereka harus beli 5. Ada jaket oh ini saya akan pakai misalnya untuk saya lagi nyantai. Ini saya pakai kalau saya lagi traveling di pesawat. Oh ya ini cocok. Ini saya pakai kalau saya lagi apa gitu. Bahkan misalnya kalau dia datang pergi ke luar negeri lagi musim dingin, saya bisa create tuh jaket untuk musim dingin gitu loh. Iya kan? Nah itu baru 5 ya, untuk satu jaket aja 5. Bagaimana kalau misalnya beda warna, beda motif, beda desain, maka hal itu ketika kita munculkan tren itu akan membuat kita sebagai pelaku industri itu tidak pernah kehabisan pasar. Dan itu saya alami gitu kan. Saya nggak akan pernah kehabisan pasar gitu loh. Kemudian karena ekosistem yang ada sekarang, keinginan orang pengen kayak misalnya ke acara-acara wedding atau apapun harus pakai Karao, secara otomatis kan, saya udah pakai nih kemarin, tapi misalnya in the next ada pesta lagi, saya pengen lagi yang baru. Iya kan? Iya kan? Atau kalau misalnya juga kadang kalau satu acara yang sangat besar gitu, untuk prosesi akad nikahnya ada, pakai Karao, warna ini, resepsinya pakai warna ini. Iya kalau misalnya proses dutunya juga pakai warna ini. Kan kebayang gitu, gimana kita itu itu adalah challenge bagi kita untuk membuat sesuatu yang baru. Dan di pelaku industri fashion, sesuatu yang baru itu sangat beragam. Tinggal pintar-pintar kita aja gitu. Warna, motif, desain, dan lain-lain gitu tuh sangat mampu. Dan akhirnya yang terjadi, kita tidak pernah mati gitu loh. Gitu kan. Seperti betul. Itu sih. Intinya tetap ngikutin yang ada aja, tapi tetap ya masih di masih di porsinya lah ya. Iya gitu ya. Oke, karena waktu kita juga udah terbatas nih Kak, mungkin harapan terakhir ya. Harapan Kak Agus Lahinta sendiri. Kalau harapan saya sih sebenarnya sederhana ya. Saya pengen bagaimana Karao itu bisa membawa dampak bagi
terutama pengrajin-pengrajin itu menjadi lebih sejahtera, ya kan? Karena kalau saya secara pribadi, pertama kali saya bikin rumah karao itu tujuan saya itu untuk kesejahteraan pengrajin, bukan untuk saya. Karena ketika pengrajin saya sejahtera, kan pasti dong bosnya juga sejahtera. Iya. Iya kan? Sama-sama sejahtera ini. Iya gitu. Tapi ada loh orang yang pikir, pokoknya saya mau sejahtera. Dia nggak mau mikir gimana pengrajinnya gitu. Maka kalau saya itu saya balik gitu. Dan saya senang banget gitu ketika, it's not only pengrajin kalau dengan saya, yang orang yang bekerja dengan saya, penjahit saya, admin-admin saya, yang di toko saya gitu. Pokoknya mereka harus sejahtera. Kalau mereka nggak sejahtera berarti saya nggak sejahtera. Gitu, itu harapan saya sih. Iya, oke. Kalau dari Pak Gema gimana harapannya? Saya menjawab dari perspektif pariwisata. Oke. Harapannya Karawau itu tetap menjadi garis depan. Tetap menjadi garis depan yang kita tonjolkan untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Gorontalo. Ya, dari saya, lestarikan Karawau, banggalah menggunakannya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi lewat perbincangan ini kita juga jadi tahu kalau misalkan Karawau itu bukan cuma sekedar karya seni yang indah ya yang kita pakai gitu, tapi juga simbol identitas, sejarah dan juga semangat masyarakat Gorontalo untuk terus berkarya gitu. Dan harapannya juga lewat Gorontalo Karnaval Karawau ini semakin banyak orang mengenal keunikan Sulaman Karawau, semakin luas juga peluang untuk para pengrajin untuk membawa Karawau sampai ke panggung nasional bahkan dunia. Terima kasih untuk Bapak Gema, untuk Kak Agus Lahinta juga. Semoga apa yang kita harapkan bisa terrealisasi ya. Amin. Entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya intinya akan terrealisasi di waktu yang tepat gitu. Jadi terus cintai budaya lokal karena dari akar budaya yang kuat lahir identitas yang mampu mendunia. Saya Nisa Muhammad pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.